Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada saat ini dan dalam kondisi apapun kalian saat ini, semoga tetap terlimpah, tercurah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Yang kedua, mengawali pembelajaran, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita dalam menjalani kehidupan ini pula. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi, saya ingatkan 3 hal. Yang pertama, silahkan kalian mengisi presensi melalui link yang sudah saya kirimkan di grup WA kalian. Yang kedua, silahkan siapkan alat tulis, modul yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya ingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun kalian. Selanjutnya, tema yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah berakhlak dengan ma'at di media sosial. Apa maksud tema ini? Tema ini maksudnya adalah mengamalkan nilai-nilai keimanan kepada hari kiamat, tetapi di konteks dunia maya. Anak-anakku, ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ada yang masih ingat? Iya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa hakikat iman kepada hari kiamat, ruang lingkupnya, dan yang ketiga, hujah-hujahnya. Nah, ruang lingkup daripada keimanan kepada hari kiamat meliputi mengimani tanda-tanda besarnya, mengimani peristiwa besar yang terjadi di hari kiamat, dan yang terakhir adalah mengimani peristiwa-peristiwa yang akan dilalui oleh umat manusia setelah fase kehancuran itu terjadi. Yuk kembali apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, sembari kalian mengingat-ingat pula dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, berkaitan dengan hakikat ma'ad. Tentu kalian sudah pernah mempelajari dan saya berharap kalian masih mengingatnya. Peristiwa, tahapan kehidupan umat manusia setelah mereka dibangkitkan. Ada yang masih ingat? Ya, setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, maka kita akan memasuki fase yang kedua, yaitu akan dikumpulkan di mahsyar, lalu kemudian akan dihisab amalnya, kemudian akan ditimbang amalnya, dan yang terakhir akan ada pembalasan atau reward yang akan diberikan oleh Allah, baik itu berupa surga maupun berupa neraka. Anak-anak sekalian, ada hal yang penting untuk digarisbawahi dari perjalanan, dari tahapan, dari peristiwa yang akan dilalui oleh umat manusia setelah mereka dibangkitkan. Dari semua tahapan itu, dibangkitkan, kumpulkan mahsyar, dihisab, dimizan, kemudian di yaumul jaza atau diberikan pembalasan, semuanya itu mengarah kepada satu kesimpulan. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Nah, semuanya itu mengarah kepada satu hal, yakni pertanggungjawaban amal manusia tak kala mereka masih hidup di dunia. Jadi hakikat mengimani hari kiamat
adalah meyakini dengan sepenuh hati berdasarkan dalil-dalil yang kuat bahwa kelak kita akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban amalnya tak kala masih berada di dunia. Penting untuk kalian ketahui pula bahwa kesadaran, keinsyafan akan adanya pertanggungjawaban amal umat manusia kelak di yaumul akhir atau di alam akhirat setelah proses kehancuran atau kiamat itu terjadi sangat penting dan erat hubungannya dengan perilaku akhlak selama di dunia ini. Orang yang menginsafi adanya pembalasan di yaumul kiamah tentu akan bersikap hati-hati, tentu akan mawas diri, tentu akan berhitung tak kala mereka melakukan satu aktivitas. Apakah perbuatannya itu sesuatu yang akan menghasilkan pahala atau justru sebaliknya, perbuatan, sikap yang dia tunjukkan akan menjadi pemberat baginya tak kala di yaumul hisab nanti. Jadi kesadaran akan adanya pertanggungjawaban amal di yaumul kiamah akan berdampak pada perilaku keseharian seseorang. Dari perilaku-perilaku ini nantinya akan membentuk yang namanya tatanan kehidupan yang bermoral. Aku disadari atau tidak, diakui atau tidak, faktanya hari ini kita sedang menjalani kehidupan di dua dunia yang berbeda, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Uniknya adalah dua dunia ini kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Anak-anakku, setidaknya ada 3 karakteristik yang menandai daripada dunia maya itu. Yang pertama adalah digitalisasi. Hari ini semuanya dikomputerisasi, didigitalkan, sehingga kita mengenal ada e-book, e-KTP, e-learning, dan macam-macam. Semua dikomputerisasi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah saling terkait, saling terikat satu sama lain tanpa dibatasi teritorial. Maksudnya, di dunia maya kita bisa berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tanpa dibatasi oleh jarak. Jadi saya berkomunikasi dengan kalian hari ini, saya di rumah, di Secang, kalian mungkin di Salaman dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah karakteristik dari dunia maya ini, yakni bersifat virtual mundial. Maksudnya virtual nggak nyata, gitu, nggak real. Dan yang mundial maksudnya bersifat global. Jadi sederhananya mundial itu sekali kita klik di sini, kita upload, kita posting sesuatu, maka saat yang bersamaan orang di belahan dunia manapun bisa melihat apa yang kita post. Jadi saksi dari kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat dan berjalan begitu cepat. Kita mengakui bahwa kemajuan teknologi informasi ini menawarkan segudang kemudahan kepada kita semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa di balik kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi ini ternyata membawa serta
bias-bias perilaku yang bersifat negatif. Yang pertama adalah dengan kemudahan untuk mengakses, kemudahan untuk memposting sesuatu, kita hari ini bertindak layaknya sebuah kantor berita, melakukan pemberitaan. Entah itu sesuatu yang kita beritakan adalah peristiwa orang lain ataupun peristiwa yang kita alami sendiri, baik itu faktual maupun yang sifatnya emosional. Yang kedua, bias yang kedua adalah mobile privatization. Apa itu? Orang seolah-olah dinamik, seolah-olah berinteraksi di media sosial. Tetapi pada hakikatnya interaksi dia di media sosial, komunikasi dia di media sosial itu dengan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang sedang diajak bicara dan lain sebagainya. Seperti apa itu? Nah, misal kalian mengupload foto, memposting foto kalian dalam keadaan apa gitu misalnya. Coba kalian renungkan, ketika kalian mengupload foto, kalian sedang berkomunikasi dengan siapa? Siapa yang Anda ada ajak bicara? Jangan-jangan tidak ada. Lalu kita mengupload foto untuk apa? Kita berkomunikasi dengan siapa? Iya, dengan diri kita sendiri. Contoh yang kedua, misal kalian membuat status di Facebook, ya Allah, semoga nenekku di sana sehat-sehat saja. Kalian posting itu di Facebook. Ketika kalian memposting kalimat tersebut, kalian sedang berkomunikasi dengan siapa? Dengan nenekmu. Coba direnungkan, apakah nenekmu memiliki Facebook sehingga membutuhkan sarana yang namanya Facebook untuk berkomunikasi dengannya? Wah, ternyata nenekmu tidak punya. Lah terus kamu sedang berkomunikasi dengan siapa? Lagi-lagi berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Bias yang ketiga adalah banyak orang menjadikan dunia maya ini sebagai saluran untuk mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya. Dia nggak ada malu lagi ketika berinteraksi, beraktivitas di media sosial misalnya. Di dunia maya, dia mungkin agak malu, ada rasa malu. Misal, membuka aurat. Malu barangkali. Tapi di dunia maya, barangkali rasa malu itu bisa hilang. Mengapa? Karena dia merasa tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada tetangga yang melihatnya, tidak ada orang tua yang melihatnya. Yang berikutnya dari bias teknologi ini adalah dengan bersifat mondial, maka orang hari ini mengalami apa yang namanya kebanjiran informasi. Kita bisa lihat, kita bisa ikuti misalnya di grup WA saja, berapa grup yang kita ikuti. Lalu ada yang share sesuatu. Ya, kita hari ini dengan mudah kebanjiran informasi, betul hari ini. Nah, itulah yang bias-bias daripada kemajuan teknologi. Bagaimana kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari kebangkitan, menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhirat itu di dalam dunia maya yang penuh dengan bias-bias perilaku itu. Nah, ada satu hadis yang bisa kita merenungkan bersama. Jadi Nabi SAW itu bersabda kurang lebih seperti ini. Jika kita menjadi teladan dari perbuatan yang baik, lalu perbuatan baik itu diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Tapi sebaliknya,
jika kita mengajarkan sesuatu keburukan, lalu keburukan itu diikuti oleh orang, maka kita pun akan menanggung dosa dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang yang mencontoh perbuatan kita. Nah, di dunia maya banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya membuat status. Jika status itu adalah sebuah kebaikan, berisi sebuah kebaikan, lalu ada orang yang terinspirasi setelah membaca status kita di media sosial itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari mana? Dari perbuatan orang yang terinspirasi tadi. Kita like sesuatu yang mengandung konten kebaikan, itu berarti kita menyetujui suatu perbuatan baik, dan itu sebuah kebaikan pula. Lalu kita men-share suatu informasi, sebuah konten yang berisi kebaikan, maka kita dihitung telah ikut menyebarkan kebaikan-kebaikan, dan tindakan men-share itu dinilai sebuah kebaikan. Tetapi sebaliknya, jika kita memposting sesuatu keburukan, lalu ada orang yang membacanya, lalu orang yang membaca ini terinspirasi dan melakukan sesuatu karena telah terinspirasi dari status kita tadi, maka keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut juga akan menimpa kepada kita. Yang kedua, jika kita meng-like suatu komentar, suatu berita, dan lain sebagainya, padahal kontennya mengandung sesuatu unsur negatif atau berbau dosa, maka kita berarti ikut menyetujui perbuatan dosa itu, dan itu sebuah keburukan. Yang ketiga, jika kita men-share sebuah keburukan, itu berarti kita ikut menyebarkan sebuah keburukan, dan itu adalah sebuah kesalahan yang bernilai dosa. Nah, bagi kita umat Islam, bagi kita seorang muslim yang mengimani adanya pertanggungjawaban besok di hari kebangkitan, tentu akan mengontrol bagaimana jari kita. Ya, di dunia maya ini komunikasi cukup dengan jari. Lisan diwakili jari, tangan diwakili oleh jari jempol. Dan itu sebenarnya Allah dan Rasulnya sebenarnya sungguh sudah memberitahu kepada kita, sudah mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Di Islam ada beberapa prinsip komunikasi, atau ada yang mengistilahkan namanya adab-adab berinteraksi dengan orang. Adab itu yang pertama adalah berkata baik atau diam. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita diperintahkan untuk diam daripada berkata, tetapi perkataan itu tidak mengandung kemanfaatan atau justru mengandung sesuatu yang bernilai dosa. Nah, baik di sini ada dua makna. Baik isinya dan baik cara penyampaiannya. Nah, jika etika ini kita terapkan di dunia maya, maka jangan posting, jangan komentar jika komentar atau postingan kita itu tidak ada nilai kebaikannya. Jadi lebih baik tidak komentar, tidak membuat status, daripada status komentarnya bernilai negatif atau tidak mengandung kemanfaatan. Prinsip komunikasi yang kedua yang diajarkan oleh Islam adalah tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu cek dan recheck informasi yang kita terima.
Jadi Allah mengajarkan kepada kita agar tidak mentah-mentah menerima informasi yang datang dari luar. Kita harus cek dulu kebenaran isinya, siapa pembawa beritanya, benar atau tidak. Nah, jika prinsip ini kita terapkan di dunia maya, maka ada satu istilah yang cukup mewakili, yakni sharing dulu informasinya sebelum sharing. Jadi cek dulu informasinya, isinya benar atau tidak, siapa sumbernya, siapa perawi dari berita itu, apakah dia orang yang bisa terpercaya atau orang yang suka membuat kebohongan dan lain sebagainya. Saring sebelum sharing. Etika yang ketiga adalah menjaga aurat. Nah, menjaga aurat ini mutlak harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Baik itu di dunia nyata, terlebih sekali lagi, terlebih di dunia maya. Mengapa? Karena di dunia maya ini, jika kita mengupload foto yang menampakkan aurat, maka foto itu bisa dilihat oleh jutaan orang dalam waktu bersamaan dan berulang kali. Berbeda dengan menampakkan aurat di dunia nyata. Yang melihat aurat kita mungkin hanya hitungan jari, tidak ada 100 orang barangkali. Tetapi di dunia maya bisa sekali Anda posting, ribuan juta mata menonton aurat kita, dan sayangnya file itu terus tersimpan, dan tersimpan. Dan ini akan menjadi dosa jariah yang akan kita terima besok di yaumul akhir. Dan yang terakhir, prinsip dari komunikasi Islam adalah jangan mencela, jangan mencaci maki. Maka bila ini diterapkan di dunia maya, maka jangan komentar dengan bahasa yang tidak baik, tidak sopan, mengandung unsur sara, dan lain sebagainya. Nah, jika etika komunikasi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini kita terapkan di dunia maya, insya Allah dunia maya yang semula masih abu-abu, mengandung unsur-unsur bias-bias negatif, maka bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan dunia maya ini sebagai ladang pahala untuk mendulang amal jariah. Demikian anak-anakku, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mari kita refleksikan bersama. Setelah kalian mengetahui hakikat tentang hari akhir, kemudian karakter dari dunia maya dan etika yang ditawarkan oleh Islam berkaitan dengan bagaimana berinteraksi yang baik dan benar, mari kita refleksikan bersama. Beberapa waktu yang sudah kita habiskan untuk bermedia sosial, apakah interaksi yang kita lakukan itu, baik itu postingan, komentar yang kita akses, yang kita lihat, sesuatu yang bernilai pahala, ataukah justru sebaliknya, sesuatu yang mengandung unsur kemaksiatan sehingga dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita renungkan bersama. Nah, anak-anak sekalian, apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan ini, silahkan kalian resume poin-poin penting dari apa yang sudah kita bicarakan ini. Resume nantinya dikirim di Google Classroom. Baik, yang terakhir sebelum saya menutup pertemuan hari ini,
Jika kalian memiliki pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, ada hal yang belum dipahami, silahkan kalian menulisnya lalu kalian kirimkan lewat Google Classroom atau bisa WA saya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.